Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Rahma Putri Andika dari kelas 642D07 dan NIM saya 64252097. Di sini saya akan membacakan artikel tentang peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter akademisi berintegritas. Yang pertama, ada pendahuluan. Korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia yang berdampak pada pembangunan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Upaya pemberantasan yang selama ini berfokus pada penegakan hukum belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan. Pendidikan anti korupsi bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Di lingkungan perguruan tinggi, akademisi berperan sebagai agen perubahan. Namun, praktik ketidakjujuran akademik masih terjadi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi penting untuk diintegrasikan dalam pembelajaran guna membentuk akademisi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berintegritas tinggi. Selanjutnya, ada konsep anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah proses pembelajaran yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kepedulian sosial. Pendidikan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan perilaku. Menurut penelitian terbaru, pendidikan anti korupsi merupakan instrumen preventif yang mengintegrasikan nilai moral, hukum, dan budaya dalam membentuk karakter individu berintegritas. Dengan demikian, pendidikan ini berperan dalam menciptakan kesadaran dan sikap anti terhadap segala bentuk tindakan korupsi. Selanjutnya, ada urgensi pendidikan di kalangan akademisi. Akademisi memiliki posisi strategis dalam membentuk budaya masyarakat. Mereka tidak hanya sebagai peserta didik, tetapi juga calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai korupsi di lingkungan akademik menjadi sangat penting. Beberapa alasan urgensinya antara lain yaitu korupsi sering berakar dari lemahnya moral individu. Yang kedua, lingkungan akademik merupakan tempat pembentukan karakter. Yang ketiga, akademisi berperan sebagai agen perubahan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi mampu meningkatkan kesadaran, sikap, dan perilaku mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter akademisi, yaitu yang pertama, ada menanamkan nilai kejujuran. Kejujuran menjadi nilai utama dalam pendidikan anti korupsi. Mahasiswi dilatih untuk bersikap jujur dalam tugas, ujian, dan interaksi sosial. Yang kedua, ada membentuk tanggung jawab. Pendidikan anti korupsi mendorong individu untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran moral. Melalui pembelajaran kasus dan diskusi, mahasiswa memahami dampak negatif korupsi terhadap masyarakat. Yang keempat, membangun sikap anti korupsi. Mahasiswa tidak hanya memahami, tetapi juga memiliki komitmen untuk menolak praktik korupsi dalam bentuk apapun. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi efektif dalam bentuk budaya, integritas, dan akuntabilitas di kalangan generasi muda. Selanjutnya, ada strategi implementasi di perguruan tinggi. Agar pendidikan anti korupsi berjalan efektif, diperlukan strategi yang tepat, antara lain yaitu integritas dalam kurikulum. Materi anti korupsi dimasukkan ke dalam mata kuliah seperti pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan. Yang kedua, metode pembelajaran interaktif. Diskusi, studi kasus, dan simulasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Yang ketiga, pembiasaan budaya integritas. Membangun lingkungan kampus yang menjunjung tinggi kejujuran, seperti sistem anti-plagiarisme. Yang keempat, kolaborasi lintas lembaga. Kerjasama dengan lembaga seperti KPK,
untuk memberikan edukasi langsung kepada mahasiswa. Yang terakhir, ada pemanfaatan teknologi. Media digital digunakan untuk menyebarkan nilai anti korupsi secara luas dan menarik. Selanjutnya juga ada tantangan dan solusi. Tantangannya ada 3, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran mahasiswa. Yang kedua, implementasi yang belum merata. Yang ketiga, minimnya teladan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya juga ada solusinya. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter secara konsisten, pelatihan dosen dan tenaga pendidik, dan yang terakhir, penerapan sistem pengawasan akademik yang ketat. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi kebijakan pendidikan anti korupsi dengan pendidikan karakter menjadi langkah strategis dan dalam mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya, ada kesimpulan. Pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter akademisi yang berintegritas. Melalui pemahaman nilai-nilai moral, peningkatan kesadaran, dan pembiasaan perilaku positif. Pendidikan ini mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga beretika. Dengan implementasi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, pendidikan anti korupsi dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Dan selanjutnya ada saran. Pendidikan anti korupsi dapat diterapkan sebagai konsisten di berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Institusi pendidikan diharapkan tidak hanya memberikan materi secara teoritis, tetapi juga menanamkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran dalam mengerjakan tugas dan ujian. Selain itu, peran dosen sebagai teladan sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa. Mahasiswa juga diharapkan lebih aktif dalam mengembangkan sikap kritis dan berani nolak segala bentuk kecurangan. Dengan kerjasama semua pihak, upaya membangun karakter akademisi yang berintegritas dapat tercapai secara optimal. Dan yang terakhir di sini ada daftar pustaka, yaitu Ida Scalia, Jurnal Pendidikan Agama Kristen halaman 92 sampai 98 tahun 2024. Selanjutnya ada Kolani L.R. 2025 Pendidikan Anti Korupsi, yaitu strategi pembentukan karakter berintegritas dalam masyarakat Indonesia. Kausa, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Mita N.M. et al. 2025. Peran pendidikan anti korupsi dalam membangun integritas generasi muda Indonesia. Journal of Research Center for Digital Democracy. Yuliani N, dan Muslim A. 2024. Integrasi kebijakan pendidikan anti korupsi dengan kebijakan pendidikan karakter publik kauma. Dan yang terakhir ada Hudi I et al. 2024. Studi literatur menilik pendidikan anti korupsi di Indonesia. Cendikia .2 Jurnal Pendidikan dan Pengajaran. Dan di sini saya menampilkan poster anti korupsi dengan tulisan korupsi berawal dari hal kecil seperti nyontek, ngebolos, ngibul, dan ngaret. Jadi jangan biarkan ia tumbuh besar. Sekian pemaparan artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.